Selamat sore, Bapak Sugianto, selaku dosen materi Sejarah Perkembangan Agama Buddha. Selamat sore kalian namita semuanya. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis materi sejarah perkembangan agama Buddha. Seperti yang kita ketahui, dalam mempelajari sejarah perkembangan agama Buddha tentu merupakan sebuah tantangan bagi seorang guru agama Buddha. Adapun identifikasi masalah yang akan saya presentasikan pada kali ini yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran agama Buddha. Tentu sejarah perkembangan agama Buddha sangat erat sekali kaitannya dengan riwayat Buddha Gautama. Sejarah perkembangan agama Buddha sendiri dimulai jauh sebelum Buddha itu sendiri lahir. Kemunculan seorang Buddha sampai beliau mahaparinibbana banyak sekali rangkaian peristiwa yang terjadi yang kemudian muncul dalam sejarah perkembangan agama Buddha sampai saat ini. Banyaknya kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam sejarah perkembangan agama Buddha menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pengajar untuk menyampaikan sebuah materi tentang sejarah perkembangan agama Buddha. Penggunaan berbagai macam metode ataupun cara menyampaikan materi menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh seorang guru pendidikan agama Buddha dalam menyampaikan materi sejarah perkembangan agama Buddha. Kesalahan dalam memilih cara ataupun metode pembelajaran yang akan digunakan tentu akan memberikan pengaruh kepada hasil pembelajaran yang akan dicapai. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan yang diambil di sini adalah metode yang salah dalam mengajar, khususnya mengajar sejarah perkembangan agama Buddha tentu akan bisa menimbulkan hasil pembelajaran tidak tercapai. Kemudian, adapun beberapa faktor yang dapat menimbulkan masalah. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran, baik secara eksternal maupun internal, dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Faktor-faktor eksternal mencakup antara lain dari guru itu sendiri, materi, pola interaksi, media, dan teknologi. Situasi belajar dan sistem kemampuan guru dalam penguasaan materi dan pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran sangatlah berpengaruh terhadap pencapaian pembelajaran yang ingin dicapai. Cara pembelajaran yang monoton atau kurang kreatif menjadi pemicu bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat akan menimbulkan minat siswa dalam mempelajari sejarah perkembangan agama Buddha akan menurun. Jadi di sini metode atau sebuah cara yang akan digunakan oleh guru memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan seorang murid menerima materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian, dampak yang timbul jika masalah itu tidak dihadapi tentu akan memberikan dampak bagi guru ataupun bagi siswa. Dampak yang timbul jika permasalahan tidak segera diatasi, yaitu tentu siswa akan merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran jika pembelajaran itu dikemas tidak menarik. Kemudian, siswa juga akan memiliki motivasi yang rendah saat mengikuti pembelajaran, khususnya adalah pembelajaran agama Buddha tentang sejarah perkembangan agama Buddha ataupun riwayat kehidupan Buddha. Rendahnya motivasi yang dimiliki oleh siswa atau rendahnya daya tarik siswa dalam mengikuti pembelajaran tentu akan membuat tujuan pembelajaran tidak akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengatasi dampak ataupun permasalahan yang timbul, tentu dibutuhkan sebuah strategi atau langkah-langkah tindakan untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran
pendidikan agama Buddha. Di sini saya mengambil dua metode pembelajaran yang akan digunakan dalam mengajar sejarah perkembangan agama Buddha. Metode yang pertama yaitu metode kerja kelompok. Jadi nanti siswa diminta untuk bekerja kelompok dengan kelompok teman lainnya. Yang kedua yaitu bermain peran. Nah, dua metode ini bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sejarah perkembangan agama Buddha. Nah, di sini saya mengambil tema tentang sejarah riwayat Buddha Gautama atau kelahiran Pangeran Siddhartha. Adapun identifikasi masalah, yaitu pentingnya pemilihan metode pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan materi tentang sejarah, mengenal sejarah kelahiran Pangeran Siddhartha pada masa kanak-kanak. Materi ini diambil dari kelas 2 SD, kemudian adapun KD atau kompetensi dasar yang diambil adalah mengenal sejarah kelahiran dan masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha. Sintak pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait tentang pembelajaran sejarah perkembangan agama Buddha. Di sini guru melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pembelajaran diawali dengan doa pembuka. Salah satu siswa disuruh untuk memimpin doa pembuka pelajaran. Setelah doa selesai, kemudian dilakukannya apersepsi dengan bertanya jawab pembelajaran yang telah dilakukan pada pertemuan yang telah berlalu dan mengaitkan dengan pembelajaran yang baru akan dibahas pada pertemuan hari ini. Langkah yang selanjutnya yaitu guru menunjukkan sebuah video ataupun gambar tentang kelahiran Buddha dan masa kanak-kanak. Setelah para siswa selesai menonton video tentang sejarah kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian siswa membuat mini drama untuk mereka adegan video yang telah mereka tonton. Langkah berikutnya, guru memberikan tawaran kepada siswa siapa saja yang mau menjadi tokoh dalam reka adegan tentang kelahiran Pangeran Siddhartha. Setelah mendapatkan tokoh, guru memberikan pengarahan singkat tentang peran yang akan dimainkan oleh peserta didik. Agar kegiatan reka adegan berjalan dengan baik, salah satu siswa didampingi oleh guru bertugas untuk membacakan narasi mini drama yang sudah disiapkan oleh guru. Di sini untuk narasinya sengaja sudah disiapkan karena materi pembelajaran ini dibuat untuk anak kelas 2 SD, karena anak kelas 2 SD masih kecil, jadi narasi mini dramanya sudah disiapkan. Langkah berikutnya yaitu setelah semua mendapatkan perannya masing-masing, reka adegan atau drama mini siap untuk dimulai. Setelah anak-anak selesai memperagakan semua adegan, siswa diminta untuk menceritakan kembali tentang peristiwa ataupun pengalaman yang telah mereka peragakan dengan bahasa mereka sendiri sesuai dengan pemahamannya. Kemudian langkah berikutnya yaitu guru bersama dengan siswa melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari peserta didik dengan diadakannya tanya jawab mengenai materi yang telah dipelajari. Kemudian, guru menyimpulkan materi kegiatan pembelajaran yang telah dipelajari bersama dalam kegiatan pembelajaran ini. Kemudian, tidak lupa kegiatan diakhiri dengan doa penutup bersama-sama. Nah, itu tadi berbagai macam solusi yang digunakan untuk mengatasi pembelajaran sejarah perkembangan agama Buddha di kelas kami. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Namo Buddhaya.